Salam anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jumpa kembali bersama kami guru-guru sekolah minggu. Saya Inang Mitra Boru Simanjunta. Saya Inang Lasma Boru Situmorang. Dan kakak Ana. Apa kabar anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Sehat, kuat, luar biasa. Yes. Iya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, walaupun kita ini ibadah di rumah melalui live streaming, tapi tidak mengurangi sukacita kita kan? Pastinya Inang. Pasti. Nah, Inang mau tanya dulu, apakah sudah mandi semuanya? Sudah Inang. Oh iya pasti. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dari UEK 1 sampai UEK 13, persiapkan dirinya ya anak-anak sekolah minggu, hati dan pikirannya. Duduk yang manis di depan televisi karena kita mau memulai ibadah kita yang dibuka dengan doa oleh kakak Ana. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita siapkan hati kita mau berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Dari malam hari kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi ini kami boleh bangun dengan sukacita yang baru, dengan berkat yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami, urapi setiap kami Bapa. Kami mengikuti ibadah ini dengan penuh pengharapan daripadamu dan penuh sukacita yang daripadamu untuk memuji dan memuliakan namamu. Berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan semua orang yang mengikuti ibadah ini, agar ibadah ini boleh berkenan di hadapanmu dan namamu yang semakin kami permuliakan. Ampunkan kami akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Sekarang Inang Lasma, kita mau nyanyi ya. Iya, Inang. Bersukacita di pagi hari yang indah dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Ayo anak sekolah minggu semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya, kita angkat pujian kita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, penuh sukacita di pagi hari yang indah ini ya Inang Lasma. Kita mau nyanyi lagi loh Inang. Iya, dengan judul lagunya Sadarion Hari ini Tuhan. Ayo anak-anak, bangkit kembali, kita angkat pujian kita. Semangat ya. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Kita berlas di doa, berlas di doa. Sadarion, hari ini Tuhan. Kita berlas di doa.
bersukacita selalu ya Inang. Nah, anak-anak yang di rumah, kita akan mendengarkan patik kita untuk pagi ini yang akan dibawakan oleh Inang Mitra Boru Simanjuntak. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, tajahama patik ni debata di minggu reminiscere sadarion, ima natar surat di patik palimahon sahat tu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Ikon pasangapomu donato rasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu, di tano na nilehoni di Batam diho. Patik paduahon, patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon, hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan niroham bagas nidonganmu. Dang jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu. Manang naposom bawa, manang naposom boru-boru. Manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nidonganmu. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tupatikmi. Amin. Kita sudah dengarkan patik, kita akan angkat pujian kita kembali di surga nanti. Ayo anak-anak semua yang di rumah, bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Senang sekali ya Inang, kita bersukacita di dalam Tuhan ya Kak Ana. Terus kita nyanyi lagi yuk Inang. Kita angkat pujian kita kembali Inang. Yesus kekasih jiwaku. Ayo anak-anak sekolah minggu semuanya bangkit. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena hatimu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian untuk namamu. Waduh, senang sekali ya Nang. Yesus kekasih hatiku ya Nang. Yesus kekasih hatiku, kekasih anak-anak sekolah minggu juga yang ada di rumah. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang kita akan mendengarkan ayat bulanan yang dibawakan oleh Inang Lasma. Yo, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, dikeluarkan Alkitabnya. Kita buka sama-sama ayat bulanan kita untuk minggu ini di dalam bahasa Batak. Tertulis di Josua 24 ayat 15.
Yosua 24 ayat 15. Alai molotung sogo rohamuna mangidu Jahoba pilit hamu masa darion manang ise naing oloan muna manang debata sileban akka nani oloan ni opumuna dibabani batang ayaki manang debatani hala amori napuna tano na inganan muna alai ako anggo au dohot dongaku sajabu iko Jahoba do oluan nami. Anak sekolah minggu, mari kita sama-sama menyaksikan video ayat bulanan yang dikirim oleh teman-teman berikut ini. Yosua 24 ayat 15. Alai molo tungsogo rohamuna mengoloi Jahoba pilit hamuma sadarion manang ise naeng oloan muna manang debata nani oloan ni opumuna dibaribani batang aiki manang debata ni halak amori yang napunatano nani ingana munai. Alai anggo au dohok dongaku sajabu ikon Jahoba do oluan nami. Amen. Yosua 24 ayat 15. Alai molo tungsogo rohamuna mangoloi Jahoba pilit hamu masadarion manang ise naing oloan muna manang debata sileban akana nioloan opung muna dibaribani batang aiki manang debata dikhalak amori napunatano na inganan munai. Alai au dohot dongaku sajabu ikon Jahoba do oloan nami. Amen. Selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tajahama ayat bulanan Hita di Yosua 24 ayat 15. Alai molotung sogo rohamuna mangoloi Jahoba bilit hamu masadarion manang ise oloan muna manang debata sileban akana ni oloan ni opuna dibariba ni batang aeki manang debata ni halak amori napunatano ni inginan muna alai ago au dohok dongan sajabu ikon Jahoba do oloan nami. Amen. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca ulang kembali ayat bulanannya. Anak-anak yang di rumah dapat mengikutinya ya. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Alai molotung sogo rohamuna Alai molotung sogo rohamuna mangoloi Jahoba mangoloi Jahoba pilit hamuma sadarion pilit hamuma sadarion manang ise naeng oloan muna ise naeng oloan muna manang debata sileban manang debata sileban aka nani oloan ni opumunai aka nani oloan ni oppumunai dibabani batang aeki dibaribani batang aeki manang debata ni alak amori manang debata ni halak amori napunatano nani inganan muna napunatano nani inganan muna alai anggo au dohot dongaku sajabu
alai anggo au dohot dongaku sajabu, Iko Jehovah do oloan nami, ikon Jahoba do oloan nami. martangiang mahita, Mertua do halak natu mangihon hatani debata, jala nau piopsa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita tadi sudah mendengar ayat bulanan. Nah, sekarang kita mau bersukacita kembali. Kita angkat pujian kita, kasih Yesus indah oh indah. Ayo anak sekolah minggu bangkit semua berdiri, kita angkat pujian kita. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus Sangat indah seperti pelangi di atas langit ya Inang. Nah sekarang kita mau nyanyi lagi Mau untuk mendengarkan menyambut firman Tuhan. Nah kita angkat pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikirannya ya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kita angkat pujian kita, Yesus mengasihi au, dalam bahasa Batak ya. Yesus mengasihi au, biberi mandat Tua, nanggale mepea, tata dona Yesus Tuhanku, Yesus mengasihi au, biberi mandat Tua, nanggale mepea, tata dona punaa. Yesus Tuhanku, Kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur pada hari ini kami masih boleh memuji, memuliakan nama-Mu, serta kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan berikan kami hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu-Mu
yang sedang menyaksikan ibadah dari rumah mereka masing-masing dapat mengerti akan firman-Mu, dapat mereka bersuka cita di dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Doa dan harapan kami dari Pargudungan, dari seluruh Parhalado, dari seluruh guru sekolah minggu, semoga dalam keadaan sehat, sukacita yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita telah memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita untuk mendengarkan isi firman Tuhan yang sebagai sebuah kekuatan penolong dalam hidup kita. Nah, ayo adik-adik sekolah minggu, boleh nanti diikuti di layar kita, dan juga boleh juga dibuka Alkitabnya yang telah adik-adik sediakan di rumah masing-masing. Nah, Amang akan bacakan untuk adik-adik sekolah minggu firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan 46. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau kau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lalu saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dari nas firman ini Amang mau menjelaskan dan memberitakan pengajaran kepada adik-adik sekolah minggu bagaimana Tuhan Yesus sangat memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Agar apa adik-adik sekolah minggu? Agar murid-murid atau orang yang percaya dapat dan mampu berjaga-jaga di dalam hidupnya. Nah, berjaga-jaga di dalam hidupnya maksudnya adalah berjaga-jaga di dalam hidupnya berarti dia yakin dan menyerahkan diri penuh
kepada kuasa Allah. Artinya adik-adik sekolah minggu, adik-adik dan kita semua diajak agar senantiasa setia dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam sikap dan tindakan kita, di dalam perilaku kita yang mungkin berganti berbagai macam kehidupan kita, yang mungkin ada waktu kita suka, waktu kita tertawa, waktu kita sedih, dan kita ingat bahwa disitulah Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan tetap berada dalam hidup kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari nas firman ini juga mengajarkan kita bagaimana Yesus melihat murid-muridnya yang tertidur. Nah, ketika itu Yesus berpesan kepada muridnya, berjaga-jagalah, berdoalah agar kamu apa? Agar kamu mampu melewati atau mampu melawan kuasa kegelapan, kuasa dari pencobaan. Mereka menuruti dan mengatakan iya dan mau. Tetapi pada realitasnya mereka apa? 3 kali Tuhan Yesus menjumpai mereka dan kemudian mereka berada di tertidur. Nah, kenapa demikian? Mungkin mereka capek, namun mereka tetap ya Tuhan, namun mereka tertidur. Nah, apa yang mau disampaikan pesan firman Tuhan? Yaitu adik-adik, dari sikap Yesus ini hendak menekankan kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu semuanya, mau mengajak kita untuk meneladani Yesus di dalam hidup kita. Meneladani bagaimana Yesus berdoa. Karena apa? Doa tadi adalah napas kehidupan kita, napas atau sumber kekuatan kita. Karena di dalam doa kita menyerahkan apa? Ayo siapa tahu? Tunjuk tangan yang di rumah ya. Karena di dalam doa kita menyerahkan yang pertama hidup kita, yang kemudian menyerahkan kedua orang tua kita agar diberkati, yang ketiga menyerahkan hidup kita agar kita menjadi anak yang baik dan taat dan sebagainya. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, pasti kita memohon apa? Permintaan kepada Tuhan yang baik bagi kita, yang kita harapkan yang baik dalam hidup kita. Tentu apa? Tuhan menjawabnya. Tuhan pasti memberi yang terbaik, dan Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita datang berdoa berarti tidak semerta-merta kita berdoa kemudian kita selesai berdoa ya kita mau berkata-kata yang tidak menyakiti orang lain, berkata-kata mau melawan orang tua, tidak. Tetapi apa? Orang yang berdoa, yang datang dan bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berubah melalui pikiran, perkataan yang sopan dan juga tindakan yang baik. Ketika orang tua menyuruh kita pergi belajar dan sebagainya. Itulah orang atau anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa dan doanya dihidupi. Nah, kalau kita sudah berdoa, kita menghidupi doa kita, maka kita akan menjadi orang yang berhasil di hadapan sesama kita, berhasil di sekolah, berhasil di rumah, menjadi kebanggaan kedua orang tua kita, menjadi kebanggaan keluarga besar kita, terlebih utama menjadi kebanggaan Tuhan sebagai anak-anak perang. Nah, di dalam doa kita juga kita menyampaikan isi hati kita. Siapa di sini adik-adik yang sedang menyaksikan ibadah kita dari rumahnya, ketika hatinya sedih, dia datang berdoa kepada Tuhan. Ayo. Nah, pasti yang tunjuk tangan di rumah ataupun yang mendengarkan ibadah kita hari ini pasti pernah sakit ataupun sedih hatinya. Mungkin karena tidak juara di kelas, dulunya pernah juara. Kemarin saya semester ini juara 3, sekarang semester yang baru ini saya dapat juara 10 dan sedih dan menangis dan gak mau terima. Aku kan juara 3 dulu. Nah, kok saya sekarang jadi juara 10? Kenapa?
hatinya sedih ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengatakan pasti kita mengetahui. Jadi, oh, berarti kita tahu apa kekurangan kita. Oh iya, melalui firman Tuhan yang pernah didengar dari gereja kami, mulai ketika kami live streaming dikatakan berdoa. Oh, ternyata Tuhan mengarahkan agar apa? Agar kita tidak boleh sombong. Ketika kita juara 1, juara 3, kita nggak boleh menganggap kita lebih pintar daripada teman-teman kita. Namun ketika kita menjadi orang yang anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa, kita rajin berdoa, kita rajin belajar, kita menjadi juara. Ketika kita juara 1, kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, di situ apa? Disitulah kita apa? Melihat kebaikan Tuhan dan kita tidak sombong. Dan ketika kita tidak suka marah-marah dan juga kita mau menjadi teladan, mau mengajari kawan. Aku nggak tahu lah ini bagi ini bagi anak-anak sekolah minggu yang kelas 2, kelas 3 atau apa mata pelajaran ini aku bingung loh. Nah, kamu kan tahu begini caranya. Oh iya, aku jadi tahu. Dia tahu, adik-adik sekolah minggu menjadi pintar. Itu dia anak-anak yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang kalau anak-anak sekolah minggu itu berdoa, kalau adik-adik sekolah minggu berdoa, mintalah apa yang kamu inginkan, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Curahan hati kita ketika kita sedih, ketika kita tertawa, ketika kita dalam suka, datanglah mengucap syukur. Karena di dalam doa kita, Tuhan selalu mendengarkan adik-adik sekolah minggu dan juga mengelus adik-adik sekolah minggu di dalam hidupnya. Nah, adik-adik sekolah minggu berjaga-jaga dan tetaplah berdoa, karena Tuhan tetap melindungi kita dan kita tidak menjadi jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh dalam pencobaan artinya seperti apa, Amang? Seperti ini. Ketika kita tidak berdoa, ketika kita ujian di sekolah, ataupun ketika kita disuruh orang tua, ataupun kita disuruh untuk melakukan sesuatu, kita pasti melawan. Nah, ketika kita berdoa, Tuhan, besok saya ujian bahasa Inggris. Ya Tuhan, saya besok mau belajar matematika dan sebagainya. Kita berdoa. Nah, ketika kita mengerjakan ujian, teman kita mencontek, melihat, kita mau nggak terpengaruh atau tidak? Kita nggak tahu, pusing, nggak tahu lagi jawabannya. Kita buka buku atau tidak? Nah, di situ kita diajari agar tetap setia, agar kita tahan dan kita mengevaluasi dan kita pasti bisa menjawab. Karena apa? Kita sudah mempersiapkan diri kita. Oleh karena itu, dari sekolah minggu, hiduplah menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang selalu berdoa seperti Tuhan Yesus mau mengajarkan kita. Hiduplah di dalam doa, dan doamu itu akan mengubah segala hidupmu jikalau kita menghidupi doa kita di dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan mengasihimu dan bersiap sedialah menjadi anak-anak kebanggaan, menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang kemanapun berada. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, secara khusus adik-adik sekolah minggu kami, agar mereka mampu mengerti dan memahami firman-Mu yang telah kami sampaikan. Kiranya Tuhan, adik-adik sekolah minggu kami dapat bertumbuh dan mengerti bahwasanya di dalam doa dekat kepadamu, memuliakan nama-Mu, mereka akan bertumbuh dan juga bersukacita dalam hidup mereka. Ajari mereka agar tetap senantiasa mensyukuri berkat-berkat dalam hidup mereka, bersyukuri atas kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan mereka, baik dalam persekolahan mereka, baik dalam kedua orang tua mereka ataupun keluarga mereka. Berikan kesehatan, sukacita bagi adik-adik kami yang mungkin mereka merindukan untuk hadir ke gereja ini, namun sementara waktu mereka harus beribadah dari rumah. Oleh karena itu, berikan sukacita, kekuatan dan damai sejahtera kepada adik-adik kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami kepadamu. Amin.
Baiklah anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita tadi sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang Capen Damanik yang tertulis dari Matius 26 ayat 36 sampai 46, yang di dalamnya di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita harus rajin berdoa karena di dalam doa kita Yesus hadir. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan angkat pujian kita. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, persiapkan persembahannya. Jangan diremuk-remuk ya. Jangan diremuk-remuk. Harus yang bersih, yang rapi untuk persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita angkat pujian kita, yaitu persembahan kami. Ya, Inang Lasma. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, nanti persembahannya boleh dikasih kepada orang tuanya ya. Kemudian akan diberikan kepada sintoweknya masing-masing untuk diserahkan kepada gereja. Nah, sekarang kita mau angkat pujian lagi ya Inang Lasma. Kita bergembira kembali. Dalam Yesus kita Iya, dalam Yesus kita bersaudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ayo adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Selamat hari Minggu kepada adik di sekolah minggu yang di rumah. Tetap jaga kesehatannya, tetap berdoa, dan juga ingat ya adik-adik, tetap arahkan teman-temannya, anak-anak AKBP Sekolah Minggu, AKBP Fajar, untuk menonton ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu Setiap hari jam Minggu. 8 ya, Mang. Jam berapa Inang? Jam 8. Jam 8 pagi ya adik-adik, dan tetap berdoa ya. Oke. Nah, Pargodungan dan Parhalado beserta guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini dari UEK 1 sampai UEK 13. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua, karena minggu depan di awal bulan, ayat bulanannya di Roma 3 ayat 24, di mana di Roma 3 ayat 24 dalam bahasa Indonesia dikirim ke nomor kakak Ruth, nomor yang di bawah ini. Dan anak-anak semua yang di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, sering cuci tangan, pakai masker bila keluar rumah, Dan jangan lupa berdoa. berdoa. Sampai jumpa di minggu yang akan datang di live ibadah Sekolah Minggu AKBP Fajar. Salam. Tuhan Yesus memberkati.